poros Tanjung Margo ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Super Eja dimanapun Anda berada. Saat ini Super Eja sedang berada di Pondok Pesantren STIT Mambaul Hikam, Kabupaten Pali, di KM 10 Kecamatan Talangubi, Handayani Mulia. Jadi dalam kesempatan ini Super Eja akan berbincang-bincang dengan pimpinan Pondok Pesantren Dr. Muhammad Erlin Susri, SI, MPDI, sebagai Ketua Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Pali, dengan Ketua PCNU Pali, Ketua STIT Mambaul Hikam Kabupaten Pali. Seperti apa bincang-bincang kita terkait besok akan digelar tablik akbar di tempat ini. Oke, sahabat Sepreja, kita sudah ditunggu oleh pimpinan Pondok Pesantren. Kita akan masuk ke dalam. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Lagi. Oke, sahabat Sepreja, kita sudah diterima langsung ya dari pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kabupaten Pali. Oke, kita akan berbincang dengan kedua ustadz ini. Oke, sahabat Sepreja, kita akan nanya-nanya dengan pimpinan Pondok Pesantren terkait kegiatan besok pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 di tempat ini akan digelar tablik akbar. Oke, Pak Ustadz. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kayak mana perjalanan pesantren? Alhamdulillah lancar ya, saja. Tanpa ada halangan apapun, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang ada, tetap bisa berjalan dengan lancar. Ya, bisa diperkenalkan dulu kepada sahabat Sepreja, Ustadz berdua. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eja, kami atas nama Dr. Muhammad Erlin Susri selaku pimpinan utama Yayasan Mambaul Hikam, Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah Mambaul Hikam, dan selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam Kabupaten Pali. Kami juga menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Pali. Oh, sekaligus Ketua PCNU? Sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Pali sampai sekarang sudah 2 periode. Amin. Sudah 2 periode. Nah, kemudian saya di Majelis At-Thohir dibantu oleh sekretaris saya yang ada di samping saya ini. Oke. Ya, sila diperkenalkan Ustadz. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Angga Putra SOC MA. Ya. Saya selain daripada sekretaris untuk dalam Majelis Zikir At-Thohir ini juga membantu beliau sebagai tenaga pengajar dari salah satu sekolah tinggi ilmu tarbiyah Mambaul Hikam Pali ini. Lebih tepatnya menjadi dosen tetap di sini, alhamdulillah. Oh, Pak dosen, ya, Ustadz ini. Dosen di sini, alhamdulillah sudah sejak 2020 awal. 2020 awal ya. Bersama beliau, mengabdi dengan beliau. Seperti itulah perjalanan singkatnya. Ya. Jadi sahabat Sepreja, sepertinya kita akan berkelanjutan ya. Mungkin kita akan undang langsung ke studio podcast Ustadz kita ini. Kayaknya banyak yang perlu kita gali, tapi dalam konteks ini, dalam kesempatan ini kita akan tema kita terkait dengan persiapan tablik akbar besok. Oh iya. Kenapa harus tablik akbar? Oh baik. Ya. Tradisi kita orang Muslim khususnya di NU ya, di NU. Kan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Iya, bulan suci Ramadan. Di mana masyarakat ada kegiatan ruahan ya, kirim doa kan, kemudian lagi dengan kondisi yang sekarang kita pasca Covid walaupun masih harus prokes ya. Kita sebagai umat muslim rasanya tidak sabar mengungkapkan rasa syukur itu dalam kembali beraktivitas seperti sebelum Covid.
yaitu berkumpul dan bercengkerama dengan jamaah binaan kita, apalagi DNU, lebih-lebih di sini adalah pondok pesantren ya, yang ini merupakan kegiatan rutin kita kan gitu. Nah, harus tablik akbar ya, karena kita kondisi negara kita sekarang ini kan sedang banyak goncangan, baik daripada akibat efek daripada virus yang selama ini yang selama ini mengakibatkan memecah belah kegiatan, ya kan, yang akhirnya menimbulkan banyak aturan-aturan, sehingga merasa masyarakat setelah adanya kelonggaran ini merupakan nikmat dari Maha Kuasa. Kami sendiri dan masyarakat sendiri merindukan kegiatan-kegiatan tabligh akbar seperti ini, lebih-lebih akan menghadapi bulan Ramadan, lebih-lebih kita mensterilkan umat, menenangkan umat yang seharusnya mereka tenang, jangan sampai gampang terpengaruh oleh hal-hal yang diberitakan di berita, baik itu media sosial ataupun info-info lain yang membuat umat itu menjadi seperti tidak teratur kan. Maka tugas kami selaku ketua NU, tugas kami selaku pengasuh pondok pesantren menenteramkan kembali bagian daripada tugas elemen daripada bagian bangsa ini. Oh, luar biasa, super istimewa. Tujuan digelar tabligh akbar ini selain daripada yang disebutkan tadi? Kebetulan untuk Majelis At-Thohir ini ada di Sumatera Selatan, sudah ada di seluruh kabupaten kota di Sumatera 17 kabupaten kota. Artinya seluruhnya. Kalau yang di Pali ini tabligh akbar ini yang perdana. Yang perdana. Artinya ini Kabupaten Pali menjadi pemecah rekor, pecah telur kan? Sebelumnya sudah ada Kabupaten Oki sudah melaksanakan. Kemudian hari ini OI ya. OI, kemudian lagi Prabu Mule. Setelah Prabu Mule, Pali kan gitu. Pali yang kelima. Yang keempat. Yang keempat. Bukan yang pertama ya? Bukan. Tapi Pali dalam melaksanakan kegiatan atas nama Majelis At-Thohir. Majelis At-Thohir itu adalah majelis zikir yang pembinanya langsung diketuai oleh Menteri kita, Menteri BUMN ya. Nah itu, sehingga pelaksanaan ini betul-betul kita harapkan bisa berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat untuk umat. Alhamdulillah. Manfaatnya itu adalah yang mungkin jarang, walaupun sering, karena ini luar biasa. Untuk tahap pertama ini kita akan memberikan bantuan kepada 100 ustadz-ustazah sebagai support penyemangat mereka berupa uang saku, berupa uang transport ya, kalau mereka besok datang, untuk 100 ustadz yang terpilih yang sudah kami data. Kemudian kita akan juga memberikan bantuan santunan 100 anak yatim yang sudah kita data by name by address itu kan. Nah, kami berharap ini tidak saja di sekali ini saja, tapi terus sampai mengakar ke dusun-dusun gitu. Sampai ke dusun-dusun. Oleh karena itu harapan kita Allah betul-betul mengangkat wabah virus ini secara bersih, secara utuh, sehingga kita lebih bebas lagi mengungkapkan rasa syukur dalam bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan, pembinaan-pembinaan kemasyarakatan, sehingga masyarakat Pali betul-betul menjadi masyarakat yang agamis, yang tentu itu harus disupport dan didukung oleh masyarakat, oleh pemerintah kita. Nah ini Ustadz, selain daripada yang disebutkan tadi, ada pemberian bantuan tadi. Rangkaian acara besok itu apa saja ini? Insya Allah yang sudah diskedul itu pertama seperti halnya acara-acara biasa. Besok itu kita akan mengadakan zikir bersama. Zikir bersama. Zikir bersama tentu dengan zikir. Kata Allah, fazkuruni azkurkum, berzikirlah kamu semua maka aku akan mengingat kamu. Dalam artian mudah-mudahan Kabupaten Pali akan selalu diingat oleh Allah dengan masyarakat yang diajak berzikir kan begitu. Sehingga menciptakan masyarakat yang murah rezeki, yang barokah kan, aman dari bala bencana kan. Pemerintah kita juga berjalan dengan baik dan diberikan amanah oleh Allah, menjaga amanah sebagai pimpinan pemerintahan kan gitu kan. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan memimpin kita orang Pali ini kan itu kan. Itu yang kita harapkan ya. Jadi ada zikirnya, zikir. Di samping zikir itu juga merupakan ibadah yang luar biasa yang diperintahkan oleh agama kita. Nah, kita setelah berzikir, besok itu karena Majelis At-Thohir ini kan baru ini di Pali ya. Kapan terbentuk itu?
terbentuk hadirnya itu kemarin awal Maret ya. Awal Maret. Oh, artinya di bulan inilah. Iya, awal di Maret bulan- kemarin. Sebenarnya sih kita sudah punya majelis zikir tersendiri kan gitu. Iya. Tapi yang menyeluruh yang dibentuk oleh Dari pusat baru sampai ini. ke daerah kabupaten baru kota. ini ya kita Iya. namakan Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Pali. Jadi kabupaten lainnya juga ada kan gitu. Iya. Makassar Pusat. Nah, oleh karena ini masih baru, besok akan ada pelantikan semacam pelantikan Oh, pengurus. prosesi Ya, pelantikan pengurus majelis. yang majelis ini yang Ya. akan bertanggung jawab membina majelis zikir dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke dusun-dusun. Bahkan program-program yang ada di majelis zikir ini akan tersentuh secara rata. Kalau umpamanya, kalau hari ini kita akan membantu 100 anak yatim, bagaimana ke depan 100 lagi dan seterusnya. Iya. Sehingga apa yang menjadi program kita mensejahterakan masyarakat yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yatim betul-betul tersentuh. Iya. Ustadz-ustadz yang berjuang terdepan membina umat ini juga tersentuh kan. Iya. Sebenarnya ini yang kita harapkan. Jadi betul para ustadz itu berjuang tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih. Tapi kalau kita mau memberi mereka, apa salahnya kan? Aktivis dakwah mungkin Ya, kayak gitu. kan Kalau kami begitu. bilang itu Ya. biasa kalau kami di media membuat ini penghargaan kepada pejuang keagamaan itu aktivis dakwah. Ya, aktivis Iya. dakwah. Seperti itu saya kira. Bisa dilanjutkan lagi? Ya. Iya. Jadi di samping berzikir ada juga pelantikan ya, kemudian diteruskan dengan simbolis pembagian santunan anak yatim itu Ya. tadi, dan juga pemberian bantuan kepada 100 ustadz ustazah yang ada Ya. di Kabupaten Pali. Lalu diakhiri dengan tausiah. Oh, Yang acara akan- puncaknya ya. tausiah ya? Tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Fajri Zabidi dari UIN Raden Patah Palembang. Oh, dari kota Palembang. Ya, dari Iya. Kota Palembang. Harapan kami bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Pali yang besok hadir. Amin, amin. Amin. Subhanallah. Ya, sahabat sepereja, beruntung ya kita punya ini ustadz yang sebagai aktivis dakwah ada kan. Amin. Kalau kita bilang, jadi dia memang benar-benar berjuang bagaimana umat manusia di Kabupaten Pali ini akan diarahkan ke arah syariat Islam. Ini Ustadz, tadi kan rangkaian acara. Peserta nanti yang diundang? Peserta besok yang menjadi undangan kita adalah peserta yang berasal dari wali santri yang nyantri di sini. Yang diutamakan? Ya, yang utamakan. Ya. Kemudian seluruh mahasiswa kita, kemudian lagi masyarakat yang tinggal di sekitar acara ini berada, yaitu masyarakat KM10. Kemudian lagi perwakilan masing-masing kecamatan. Kecamatan? Ya, masing-masing kecamatan kita ambil. Kemudian lagi dari wali-wali anak yatim itu. Oh, wali-wali anak itu, yatim. Kalau dia 100 anak yatim berarti 100 walinya. Iya. Kemudian lagi 100 ustadz ustazah yang akan mendapatkan bantuan besok itu. Nah, berikut jamaah umum dari masing-masing ustadz itu. 100 ustadz itu kami anjurkan untuk membawa jamaahnya minimal 10. Sehingga diperkirakan yang akan hadir 1.000 sampai 1.500 jamaah besok. 1.000 sampai 1.500 jamaah. Iya. Ya. Kalau dari Porkompindah Oh, itu iya. ya dari pemerintah. Dari pemerintah Iya. kita undang semua, mulai dari Pak Bupati ya, Ya. Bupati dari dinas pendidikan, Ya. dinas sosial, kemudian lagi Kementerian Agama kita undang. Ya, Kemenak. Kementerian Agama Kemenak Pali. ya, Kemenak Pali. Kemudian dari camat, lurah, RT RW sekitar sini, Iya. termasuk Polres dan Koramil. Koramil kita undang Koramil. semua. Ya. Mudah-mudahan mereka bisa hadir dapat mewakili. Iya, iya. Ya, karena acara-acara seperti ini jarang akhir-akhir ini Iya, kan. iya. Jarang. Alhamdulillah dari Polres sangat mendukung sekali acara seperti ini. Sangat mendukung sekali pada prinsipnya. Kenapa? Hanya kegiatan seperti inilah yang bisa menenteramkan umat. Subhanallah. Ya, sahabat sepereja, beruntung kita masih ada pejuang-pejuang gitu kan
yang memang selalu eksis itu kan. Alhamdulillah dengan kemajuan Pali, kemajuan dalam syiar agama juga semakin maju. Dalam hal ini telah hadir di KM 10 ini STIT Mambaul Hikam kan, yang diketuai oleh Ustadz kita dari aslinya beliau ini dari Kabupaten Pali, tepatnya di Desa Prambatan yang Supareja tahu. Jadi wong Kitonian. Tapi beliau selain membuka di Desa Prambatan pondok pesantren, membuka juga di pusat kota Kabupaten Pali di Pendopo. Nah, kembali tadi. Tadi Supareja ini mengutip lah, ada semacam ada yang dikatakan bahwasanya dalam masa pandemi. Ya, dalam masa pandemi ini kan mengumpulkan massa. Betul. Itu Pak Ustadz, persiapannya sendiri terkait dengan prokes, izin, segala macam sudah seperti apa kan? Ya, untuk acara ini kita sudah memberikan surat pemberitahuan kepada pihak Polres sendiri ya. Polres, kemudian pemerintah juga ke pemerintah sudah memberitahu. Kemudian Stimsatkes sudah kami kasih tahu semua. Nah, kami di lapangan tetap akan melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan ketat. Contohnya kami tidak lesehan, tapi kami pakai kursi, sehingga antara satu jamaah dengan yang lain itu berjarak seperti ini. Oh, sudah berjarak kursinya ya. Kemudian lagi kita siapkan juga masker, walaupun sudah kita ingatkan di grup bahwa nanti para ustadz membawa jamaahnya sudah berpakai masker kan. Di depan juga kita siapkan juga hand sanitizer, dan juga jamaah pun kapasitas kami batasi dengan kondisi lapangan yang ada. Karena kami biasanya mengadakan acara itu biasa 2.000, 3.000 itu biasa. Dan duduk lesehan ya. Itu lesehan. Lesehan. Ini kami batasi. Oleh karena pandemi dibatasi dan ini menggunakan kursi supaya tata letaknya itu bisa kita atur kan. Tertata rapi. Kita melihatnya enak, rapi kan itu kan. Kemudian tidak terlalu sumuk, bahasanya kita terlalu ungkep, panas ya. Nah, dengan posisi yang jaga jarak kan gitu kan. Insya Allah kita panitia sudah menyiapkan untuk persiapan untuk masyarakat yang hadir melakukan protokol kesehatan. Sejauh ini Pak Ustadz, persiapannya sudah berapa persen? Apakah memang sudah siap 100%? Ya. Sampai sore ini kita tinggal actionnya saja. Nah, palingan tinggal merapikan karena acaranya kan besok kan. Tinggal finishing lah ya. Finishing. Artinya yang berat-berat udah semua. Sudah termasuk semua. tata letak kursi, tenda segala apa sudah ini siap, kan. Sudah siap semua. Kebetulan kalau untuk Mambaul Hikam, untuk acara-acara cukup kita serahkan dengan santri atau mahasiswa kita, beres. Bahkan ketika acara mengundang Pak Bupati Gubernur, Pak Kesrah, sudah santai saja, yakin kalau di Mambaul Hikam aman. Karena memang anak-anak kita latih bagaimana melayani masyarakat. Seperti itu. Jadi kita harus profesional walaupun kita dari santri, walaupun kita masih orang pelajar kan. Jadi kita melihat bagaimana acara-acara pemerintahan kan. Harus kita contoh mana yang baik. Nah, itu untuk kegiatan kemasyarakatan, alhamdulillah pesantren Mambaul Hikam sudah melatih para santri-santri yang alhamdulillah sampai sekarang kita sudah siap. Jadi tidak repot lagi. Sound sistem dan sebagainya sudah disiapkan gitu kan. Gitu. Nah, ini Pak Ustadz. Mungkin pesan apa ya? Pesan melalui kegiatan ini, tablik ini, pesan apalah yang pengen disampaikan kepada masyarakat Pali? Dengan adanya tablik akbar seperti ini, tentu kita mengharapkan masyarakat Pali bisa mengambil buah daripada tujuan acara itu dilakukan. Yaitu namanya tablik akbar. Tablik itu menyampaikan syiar agama, menyampaikan ajaran-ajaran agama yang tentu itu harus kita ambil yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui amalan-amalan agama dan melaksanakan perintah agama. Di samping kita melaksanakan perintah agama, kita harus memetik daripada ibadah yang kita lakukan, yaitu bahwa kita sholat, kita mempelajari Al-Quran, kita belajar agama,
adalah untuk melahirkan akhlak yang mulia Hmm. untuk dipraktekkan dalam kehidupan bersama di masyarakat. Apa artinya kita rajin ibadah sampai kening kita hitam, kemudian pakaian kita kayak uang Arab dan sebagainya kan? Tapi akhlak kita tidak mencerminkan sebagai orang Islam. Iya. Atau sikap kita membuat orang resah terhadap kita. Islam tidak mengajarkan orang itu menjadi resah dengan kita sendiri. Kan kebanyakan kita ada yang seperti itu. Artinya beribadah harus berilmu. Ya, beribadah satu memang beribadah harus berilmu. Iya. Kemudian ibadah itu harus membuahkan hasil, harus melahirkan sikap yang berakhlak mulia. Berakhlak. Luar biasa sama seperti Nah, kalau ibadah kita sudah membuahkan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya. Jangankan sesama muslim, di luar non muslim pun Rasulullah memberikan akhlak yang mulia. Iya. Sehingga dalam kehidupan di dunia ini kita aman, damai, nyamai, berdampingan dengan siapapun. Iya. Itulah yang kita kehendaki daripada amalan Islam, apa ajaran yang harus kita amalkan dalam kehidupan berislam. Oke. Ya. Yang menjadi kendala, Ustadz, dalam ini proses persiapan sampai akan menggelar besok yang menjadi kendala, ada Pak Ustadz? Sampai saat ini kami tidak begitu menemukan kendala yang berarti ya. Iya. Karena kita niati dengan niat yang ikhlas untuk umat, untuk tamu yang akan datang. Artinya segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Iya. Termasuk anggaran. Insya Allah kalau anggaran kita karena pesantren ya sudah biasa ya. Iya. Jadi setidaknya kami punya tenaga. Punya tenaga, punya kepercayaan. Bawa tenda, tinggal nelpon aja dulu. Oh iya. Ya, karena dipasang siap. Iya. Dan kita sudah yakin nanti ini insya Allah selesai kan gitu kan. Iya. Nah, kalaupun umpamanya saat darurat, yakin bos kita ada. Itu sudah pengalaman ya. Artinya kita berbuat untuk umat ada sajalah. Tapi kalau lihat di spanduk-spanduk di pengumuman di jalan sampai kalau salah ini sampai ke Prabu Muli, saya lihat ada. Betul. Kayaknya ini Menteri BUMN ini menjadi lagi menjadi support. Sepertinya kan? Ya. Iya, jadi pendanaan ini kita dibantu dana awal dana awal, bantu ala kadarnya, semacam punya konsumsi dan sebagainya, umpamanya kan 10 juta ya. Oke, bagaimana kita mengaturnya ini? Mengatur bisa cukup ya. Iya. Nah, karena kita sudah paham yang namanya menghadirkan orang banyak, apalah artinya dana segini. Iya. Maka kita, terutama kami selaku tuan rumah, jangan pandang besar kecilnya orang membantu untuk acara ini, tapi kita pandang pentingnya menghormati tamu. Akramun duyub. Menghormati tamu adalah segala-galanya. Maka kita harus persiapkan. Toh ini syiar untuk pesantren kita, syiar untuk agama kita. Alhamdulillah, kebetulan ini sponsornya atau dananya langsung dari Pak Menteri ya. Menteri BUMN. Dana pribadi beliau ya, yang mensupport pentingnya kita menghargai pejuang agama. Iya. Yang memberikan gambaran pentingnya kita memperhatikan anak-anak yatim sesuai dengan perintah agama. Ya. Artinya termasuk dalam pemberian bantuan ke anak yatim insya Allah. yang disebutkan tadi. Semua ada itu dari Pak Menteri BUMN ya. Insya Allah begitu. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa. Masih ada orang yang peduli dengan syiar-syiar agama seperti ini. Beliau orang besar lah. Ya. Nah ini Ustadz, harapannya Ustadz. Harapan kita. Harapan kita acara ini dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya tidak cukup sampai di sini saja. Harapan kami. Nanti berkelanjutan apa triwulan apa berapa kali. Nah, akan terus berlanjut pembinaan terhadap masyarakat lewat dakwah, lewat zikir, kemudian santunan-santunan yang berkelanjutan. Itu harus terus secara berkelanjutan sampai ke tingkat kecamatan dan pelosok desa. Harapan kita. Jadi betul-betul kita bisa bekerja sama, saling bahu-membahu, saling berpegangan tangan
untuk mengajak kebaikan terhadap masyarakat umat terutama Kabupaten Pali dan juga membina masyarakat Kabupaten Pali dalam bidang keagamaan, iman dan takwa serta menyentuh terhadap kesenjangan sosial dalam ekonomi. Luar Seperti biasa. anak-anak yatim yang Iya. besok kita berikan santunan Iya, lewat iya. beliau itu. Ini luar biasa ini Iya. kalau bisa continue terus menerus Iya, kan. luar Kalau biasa. pemerintah kita bisa melaksanakan seperti ini, ya perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Pali bisa Iya. bergabung bersama kita, Oke. menitipkan dana CSR-nya kepada kita untuk kegiatan pembangunan SDM umat. Iya. Itu luar biasa. Dan juga harapan kita ini menjadi garis bawah bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Pali. Iya. Sampai menteri pun sudah Iya. seperti BUMN Bisa sudah. mengetuk pintu hati lah ya kan, Gitu kan. kepada semua pihak Ya. terkait stakeholder Ya, atau betul, siapapun betul. untuk Karena- melakukan ya. kegiatan yang positif seperti ini. Ya, karena ini ada semacam laporan atau apa bahwa di Indonesia, terutama di pelosok-pelosok desa, banyak pesantren-pesantren yang membutuhkan bantuan yang belum Benar tersentuh sekali. oleh pemerintah. Iya. Banyak pejuang-pejuang di desa-desa, guru-guru agama, guru ngaji yang belum tersentuh oleh pemerintah. Iya. Bahkan anak yatim, para janda yang sudah tua-tua tidak tersentuh oleh pemerintah. Iya. Maka akhirnya beliau dengan lewat majelis taklim at-Thohir ini, Iya. melalui lantaran ini akan menyampaikan itu. Nah, andaikan ada Luar beberapa menteri, ada beberapa pemimpin yang luar biasa, Iya. orang-orang kaya seperti beliau, Iya. bisa bergabung dengan pejuang-pejuang yang ada Iya. di dusun-dusun seperti ini, Iya. wah luar biasa, Indonesia akan rahmatan lil alamin. Betul. Amin. Amin. Iya. Amin. Oke, sampai Sureja, Salah. sepertinya kalau bincang-bincang dengan Ustadz Nggak Erlin selesai. ini nggak selesai kayaknya. Tapi oleh karena ini keterbatasan waktu kita ya, karena Sureja sudah ada jadwal di depan ini, tapi ini jangan kecewa. Insya Allah. Karena beliau akan kita undang dengan waktu yang panjang nanti Insya Allah, di insya Allah. studio podcast kita. Insya Allah, Kita insya akan berbicara lebih luas lagi terkait Insya Allah, insya Allah. pribadinya maupun sekolahnya yang ada di Pendopo Kabupaten ini Pali. dan yang di Prambanan. Iya. Nah, ini terakhir Oke. closing statement-nya Oh, lah, gitu ya? Pak Austin. Iya, Pak Ustadz. Oke. Closing statement. Baik, Silakan. Ya, kami berharap kepada kawan-kawan pejuang dakwah atau para ustadz yang ada di Kabupaten Pali, kemudian para masyarakat jamaah yang sudah menjadi binaan kita untuk terus bekerja sama dalam hal saling mengajak tetangga masyarakat yang ada di Kabupaten Pali untuk terus berjalan di jalan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Amin. di akhir pesan kita, jangan kita gampang terpengaruh oleh berita-berita hoak yang ada, yang sedang berseleweran bertebaran di media-media sosial. Ya. Tetap tabayun atau minta penjelasan kepada yang lebih paham Ya. agar kita tidak ikut menzolimi yang tidak semestinya kita ikuti. Demikian. Luar biasa, super istimewa sahabat Sureja. Mungkin ada tambahan dari ini Pak dosen? Mungkin cukup. Cukup ya. Ya. Oke, sahabat Sureja. Itulah tadi ya bincang-bincang kita dengan pimpinan Pondok Pesantren STIT Mambaul Hikam Kabupaten Pali, Ustadz Dr. Muhammad Erlin Susri. Panjangan banyak nih sos Islam, sarjana sosial Islam, Magister MPDI, Master Pendidikan Islam. Jadi sahabat Sureja, itulah tadi bincang-bincang kita ya. Kita akan kembali lagi di channel yang sama di kesempatan yang berbeda. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.